Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Hayyakum jami'an bi tahiyatul Islam, tahiyatul ukhuwah, tahiyatul mahabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang teramat saya cintai karena Allah sepenuh hati, guru kita semua, Ustadz saya, Ustadz Yusman Gunara, yang telah menyampaikan materi yang begitu indah. Sebelumnya tadi, mudah-mudahan senantiasa Ustadz dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Selalu senang dan selalu rindu kalau ingin bersua dengan guru kita ini, Masya Allah. Alhamdulillah pagi hari ini saya dipertemukan dengan beliau. Juga yang teramat saya ta'zimi ada Bunda Haris beserta keluarga besar, mudah-mudahan sehat berkah selalu. Juga ada Teh Susan, ya alhamdulillah. Juga di MT Ashifa juga Teh Erni, Teh Lis, ya. Juga semuanya lah. Sudah jam seberapa sekarang Ibu? Baik. Tema kita hari ini tentang hidup hanya sekali. Kata siapa itu? Kata player. Memang istilah hidup hanya sekali, ya. Kalau dalam istilah Inggris itu yang paling populer istilahnya adalah YOLO, ya Bu, ya. You only live once gitu. Jadi kamu hidup hanya sekali. Itu dalam istilah Inggris paling terkenalnya dengan disebut dengan YOLO, you only live once gitu. Kamu hidup hanya sekali. Sebetulnya dalam timbangan Al-Quran Ustadz Gunara ini kurang tepat saja. Karena kalau kita lihat di surah Al-Mu'min ayat 11, ternyata kita menemukan kematian 2 kali dan kehidupan pun 2 kali. Ketika Allah mengatakan qalu rabbana amattana itnataini wa ahyaitana itnataini, ya. Kita ini meninggal 2 kali dan hidup pun 2 kali. Kemudian di surah Al-Baqarah 28 Allah pun mengutarakan kepada kita bahwa kita mengalami kehidupan 2 kali dan kematian pun 2 kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma inna a'tainakal harese atau Ibu. Padahal kan guru Al-Baqarah loh. Ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum summa, kan? Summa, kemudian wa ilahi tur. Ini menunjukkan kepada kita ibu bapak sekalian bahwa kematian itu 2 kali dan kehidupan pun 2 kali. Lalu dari mana judul hidup hanya sekali ini? Coba mana panitianya? Baik, mungkin maksudnya Ustadz Gunara, ya. Kehidupan di dunia mungkin begitu Bapak Ibu, ya. Bahwa kehidupan di dunia ini kita mengalaminya berapa kali? Di dunia ibu-ibu berapa kali? Satu kali, ya. Kita mengalami kehidupan di dunia ini 1 kali. Walaupun sebetulnya dalam Al-Quran kita mengalami kehidupan itu berapa kali? 2 kali. Nah, walaupun sebetulnya kalimat hidup hanya sekali pun itu banyak dipahami negatif. Ya kan Bu, ya? Contoh misalnya ada istilah-istilah yang muncul itu, kalau nggak sekarang kapan lagi? Karena hidup hanya sekali.
Kalau tidak dihabiskan sekarang, kapan lagi? Karena hidup hanya sekali. Kira-kira itu negatif atau positif? Kalau tidak belanja habis-habisan sekarang, kapan lagi? Karena hidup hanya positif atau negatif? Kalau tidak bohong sekarang, kapan lagi? Karena hidup hanya sekali. Ini menunjukkan ada pemaknaan yang keliru tentang kalimat hidup itu hanya. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau tidak bohong sekarang kapan lagi? Kalau tidak belanja sekarang, kalau tidak habis-habisan sekarang kapan lagi? Kalau tidak nyoba sekarang kapan lagi? Ternyata dalam konteks psikologi kalimat-kalimat ini tidak baik ya. Itu memang salah satu pemaknaan yang tidak tepat terhadap istilah hidup itu hanya sekali. Kalau tidak dicoba sekarang, kalau tidak dinikmati sekarang, kapan lagi? Karena hidup itu hanya sekali. Kira-kira ibu bapak setuju dengan kalimat itu? Bahkan ada istilah yang sangat halu, Bu. Karena hidup itu hanya sekali, maka muda harus poya-poya, tua kaya raya, mati. Kan itu terkesannya agak halus Ustaz ya. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati. Kira-kira tepatnya surga atau neraka? Itu kan istilah-istilah yang muncul ya dari kalimat YOLO tadi, you only live once itu ya, bahwa Anda hidup hanya sekali. Hidup ayo poya-poya. Gak mungkin ketika muda poya-poya, ketika tua kaya raya. Ya ini agak saja. Mari kita luruskan ibu dan bapak sekalian ya, terkait dengan masa muda poya-poya, tua apa tadi? Kaya raya, mati masuk surga. Ya kalau poya-poya nggak mungkin kaya, nggak mungkin masuk surga kan begitu. Nah oleh karena itu saya agak membaca judul ini mau kemana itu. Makanya semalam itu Gurunda Ustaz Duna saya baca beberapa artikel ya, yang ditulis oleh ulama-ulama kita terkait dengan al-hayatu marratan wahidatan, bahwa hidup itu hanya satu kali. Makanya hari ini mungkin ringan saja saya menyampaikan kepada ibu bapak sekalian terkait dengan ada 3 kalimat ulama yang sangat indah tentang bagaimana cara kita mengisi kehidupan ini yang hanya sekali ya. Kalimat-kalimat yang tadi itu terkesan negatif ya. Kalau tidak bohong sekarang, kalau tidak nakal sekarang kapan lagi? Karena hidup itu hanya sekali. Begitu. Baik. Ibu dan bapak, para ummahat, para akhwat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah istilah yang sangat indah sekali Ustaz Duna. Al-hayatu marrah fala taj'alha murrah. Coba diulang Bu. Al-hayatu. Pendek. Al-hayatu marrah fala taj'alha murrah. Coba diulang Bu. Apa artinya? Shadaqallahul. Ini sebetulnya kalimatnya bagus Ustaz Duna. Ini jadul kalim ya, kalimatnya singkat tetapi bisa memberikan banyak arti. Itulah kalimat-kalimat yang cerdas itu, singkat tetapi bisa memberikan banyak arti. Kalau kalimat kita tuh banyak tapi dekat arti ya gitu. Itu beda sedikit. Ulama-ulama kita mengatakan al-hayatu marrah, hidup itu hanya sekali. Fala taj'alha murrah, maka jangan kau jadikan hidup itu pahit. Ya. Hidup itu hanya sekali. Al-hayatu marrah fala taj'alha murrah. Marrah dan murrah. Marrah itu sekali, murrah itu pahit Ustaz Duna ya. Hidup itu hanya sekali, maka jangan jadikan hidup Anda itu pahit. Rarudeg, rarungsi, barete, penuh dengan air mata, penuh dengan luka dan kece.
Lebar pisan Ustaz ini. Cuma sekali, tetapi kita isi semuanya dengan kepahitan. Hari ini terluka, besok kecewa, besoknya lagi berair mata, besoknya lagi oleh topik wal. Mungkin dari sini kita akan masuk ya. Bagaimana kehidupan yang sekali ini kita tidak merasakannya murrah. Saya ulang kembali. Bagaimana hidup yang marroh ini yang sekali kita tidak merasakannya murrah sebagai sebuah kepahitan itu. Karena boleh jadi ada di antara kita hidup ini berharga cuma satu kali, tetapi kita mengisi dan penuh dengan kepahitan itu, luka, derita dan air. Coba saya lihat dulu wajah-wajahnya Bu. Nah itu ya, jangan sampai. Kenapa? Cuma sekali sayang banget tuh saja. Maka kita harus mengisi penuh dengan keindahan, kebaikan, kemanisan dan seterusnya. Makanya ulama-ulama kita itu memberikan 3 tips ibu bapak sekalian. Bagaimana kita mengisi hidup yang sekali ini tidak terasa pahit, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Al-hayatu marrah fala taj'alha murrah. Hidup itu hanya sekali, maka jangan jadikan Anda hidup itu terasa pahit. Ya. Baik. Ada tiga tips ya dari para ulama kita yang sangat luar biasa, ibu dan bapak sekalian. Saya bacakan dulu bahasa Arabnya, nanti saya terjemahkan. Ya, ada 3 tips. Yang pertama, anta ta'isu marrah wahidah wasi ruhaka wa ibda fi syu'uri bi imtinan lima a'taqallahu laka wa la tada i'tirabatul hayat takunu sababan li husnika. Coba diulang Bu. Yang pertama adalah, saya terjemah aja, mohon izin Ustaz Duna. Yang pertama adalah hidup itu hanya sekali. Lapangkan dada dan mulailah mensyukuri apa yang Allah beri. Dan janganlah kemelut hidup menjadi alasan Anda untuk bersedih hati. Soal kembali Bu. Hidup itu hanya sekali. Lapangkan dada dan mulai mensyukuri apa yang Allah beri. Dan janganlah kemelut hidup itu menjadi penyebab Anda bersedih hati. Sok diulang Bu bahasa Arabnya. Itu yang pertama ya. Ini yang pertama dulu. Nah, dari kalimat-kalimat ini, dari petikan barusan, ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ya, di sini ada kalimat yang sangat penting. Pertama ada kalimat, mulailah mensyukuri apa yang telah Allah beri, dan janganlah kalau melut hidup menjadi penyebab Anda bersedih hati. Itulah bahasa terjemahnya ya. Mohon maaf kalau tidak indah, karena bahasa Arabnya indah itu. Nah, ini yang pertama. Jadi belajar bersyukur dengan apa yang sudah Allah beri, dan janganlah masalah-masalah hidup menjadi penyebab kita bersedih hati. Saya tanya kepada ibu bapak sekalian, apa yang bikin kita sulit bahagia dengan hidup yang hanya sekali ini? Yang menyebabkan kita kurang bahagia Bapak Ibu, bukan karena kita tidak punya nikmat, tetapi kita tidak bisa melihat nikmat. Saya ulang ya. Ada nggak di antara ibu-ibu yang saat ini tidak bahagia? Ada nggak? Gak usah dijawab ibu-ibu sekalian. Sudah, aromanya sudah terasa. Apa yang bikin kita tidak bahagia? Ternyata bukan karena kita tidak memiliki nikmat, namun kita tidak bisa melihat nikmat. Betul? Pertanyaannya kepada ibu bapak sekalian, apakah hidup kita saat ini penuh dengan nikmat? Kenapa bikin kita tidak bahagia? Bukan karena kita tidak punya nikmat, tetapi kita tidak bisa melihat nikmat. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa melihat nikmat? Karena keinginan dan kahayang selalu merabunkan mata kita untuk bisa melihat nikmat yang ada. Kalau kita terlalu banyak tulul amal, terlalu banyak kahayang
apa bahasanya? Terlalu banyak keinginan itu sebetulnya bisa merabunkan mata untuk melihat nikmat yang sudah ada. Betul nggak? Hoyong iya, Bu. Kalau kita penuh dengan kehoyong, itu sebetulnya adalah virus dan penyakit yang merabunkan mata untuk bisa melihat nikmat yang sudah ada. Itu yang bikin kita tidak bahagia itu. Betul tidak? Makanya ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah. Kamu sama siapa Ustaz? Baik, alhamdulillah. Baik, ini ada tamu istimewa ya, ada jam istimewa, alhamdulillah. Baik, itu yang pertama ya. Kenapa kita ini hidup tidak bahagia? Penyakitnya bukan Allah tidak mengaruniai kita nikmat, tetapi kita tidak bisa melihat nikmat. Kenapa orang banyak tidak bisa melihat nikmat? Karena punya penyakit yaitu tulul amal ya, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak keinginan. Makanya di setiap sholat Rasulullah SAW mengajari kita membaca kalimat alhamdulillah itu berapa kali coba? Berapa kali Rasulullah SAW mengajarkan kita membaca kalimat alhamdulillah habis sholat? 33 kali. Apa arti alhamdulillah? Hah? Itu terjemah letterlek ya. Sebetulnya arti alhamdulillah itu adalah terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah 33 kali. Selama kita sering mengucapkan terima kasih ya Allah, kira-kira di benak kita Bu, yang paling kuat apa yang kita inginkan atau apa yang sudah Allah berikan? Saya ulang, kalau kita sering mengatakan terima kasih ya Allah, terus saya berulang-ulang setiap sholat, makin ingat dengan apa yang sudah Allah berikan atau makin ingat dengan apa yang kita inginkan? Kalau kita makin ingat dengan apa yang sudah Allah berikan, kira-kira makin rudet, makin bahagia. Lalu kenapa ibu-ibu sering rudet? Ya, makanya ibu-ibu sekalian, kalimat alhamdulillah itu mengubah fokus dari apa yang kita inginkan kepada apa yang telah Allah berikan. Ya. Maka di kalimat pertama ini kan tadi ya, lapangkan dada untuk mulai mensyukuri segala anugerah yang telah Allah beri gitu ya. Dan janganlah kemelut hidup menyebabkan kita bersedih hati. Ini petikan pertama, Bu. Kenapa orang itu sering bersedih? Karena penyakitnya apa? Ya'idul masaib, Bu. Itu penyakitnya. Bikin kita tidak bahagia. Tadi apa, Bu? Tidak melihat nikmat yang ada. Bikin kita bersedih apa? Penyakitnya Ya'idul masaib. Apa artinya? Sadaqallahul nah. Jadi yang disebut Ya'idul masaib itu adalah kita terlalu cerdas menghitung masalah yang ada, namun tidak pernah cerdas menghitung anugerah yang telah Allah beri. Sok ibu dan bapak lebih cerdas menghitung masalah atau lebih cerdas menghitung anugerah? Oh, ibu tos gaduh bumi, tos gaduh pasangan, tos gaduh gaji pasangan teh walaupun sebulan Bu ya cuma 18 koma. Takkan pelanggan 18 harus siap-siap koma tuh. Tos gaduh mobil, tos gaduh putra Bu ya, terus sakit gigi. Yang akan kita bicarakan kepada orang itu anugerah yang telah Allah beri tadi atau sakit gigi yang sedang dirasa. Itu penyakit kita. Ya'idul masaib. Terlalu cerdas menghitung masalah tapi kurang cerdas menghitung anugerah gitu. Padahal Allah adalah yang satu dua memberikan masalah, adalah Allah yang selama ini menenggelamkan kita dalam lautan nikmat loh. Saya ulang kembali. Allah yang satu dua memberikan masalah adalah Allah yang selama ini menenggelamkan kita dalam lautan nikmat. Cuma penyakit kita adalah ya'idul masaib, terlalu cerdas menghitung. Baik.
Saya tes dulu kepada ibu dan bapak sekalian. Sekuat apa frekuensi kebahagiaan kita? Baik. Saya tanya, tolong jawab dengan jujur Bapak Ibu sekalian. Apakah kita sering menghitung-hitung anugerah yang telah Allah beri? Sering tidak? Tidak. Yang kedua, apakah sering menghitung-hitung masalah yang telah Allah beri? Ibu dan Bapak sering menghitung anugerah, sering menghitung masalah. Kelihatan wajah-wajah penuh dengan. Yang kedua, yang sering kita sampaikan kepada orang lain, kita curhatkan kepada orang lain, itu anugerah yang telah Allah beri atau masalah yang sedang Allah uji? Sudah kejawab kebahagiaannya. Ini wajah-wajah penuh penderitaan. Ya, ini yang pertama loh. Ustadz, saya itu sedih kenapa saya tidak punya uang. Kan begitu Bu, masalah cuma tidak punya uang loh. Dia masih hidup, dia masih dikasih udara, dia masih dikasih kesehatan, dia masih dikasih orang tua, dia masih dikasih rumah, dia masih dikasih teman-teman hijrah loh. Lalu kenapa kita bersedih loh? Betul enggak? Itu yang bikin kita sering bersedih itu gitu. Terlalu cerdas menghitung masalah dan kurang cerdas menghitung anugerah. Padahal saya tanya Bapak Ibu sekalian, mana yang paling banyak Allah beri di kehidupan kita? Anugerah atau masalah? Anugerah atau masalah? Pertanyaan saya Ibu Bapak, masalah kita bisa kehitung nggak? So, saya boleh berdiri bisa dulu. Masalah kita bisa kehitung nggak Bu? So, satu. Ini walaupun sudah kelihatan nggak apa-apa, jawab saja satu. Uang terus. Biasa nanti ya. Hello kemana saja selama ini? 1-2 loh masalah kita, tak terhitung loh anugerah kita. Lalu kenapa kita tidak bahagia? Soal kembali Bu, 1-2 loh masalah kita, nggak terhitung kok anugerah kita. Lalu kenapa kita tidak bahagia? Lalu kenapa Ustaz Sikan ngambek? Ayo sayang loh, hidup itu cuma satu kali. Kenapa kita isi dengan kepahitan tadi? Pertama karena kita kurang mensyukuri anugerah yang sudah Allah beri. Maka sepanjang kita tidak bisa mensyukuri anugerah yang sudah Allah beri, maka kita mengisi hidup yang sekali ini penuh dengan kepahitan. Al-hayatu marrah fala tajalha murrah. Hidup itu hanya sekali, jangan dipakai dengan kepedihan. Ustaz, bagaimana caranya? Syukuri apa yang sudah Allah beri dan janganlah kemelut hidup menyebabkan kita bersedih hati. Itu yang pertama. Setuju tidak Ibu Bapak sekalian? Maka caranya adalah bagaimana supaya kita bisa cerdas Bu, bersyukuri apa yang sudah Allah beri di kehidupan kita ya. Bagaimana supaya cerdas itu? Maka salah satu cara yang terbaik yang Rasul ajarkan kepada kita, sering mengatakan apa tadi? Alhamdulillah. Ini yang pertama Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, terkait dengan tips bagaimana cara kita menjalani hidup yang sekali ini yang tidak mengalami kepedihan. Al-hayatu marrah fala tajalha murrah. Ini yang pertama ya. Baik. Yang kedua, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, yang kedua adalah, nah ini, nu'ishu marratan wahidatan wa ta'budallaha min kulli qalbik yaqda waqtak fi ibadatillahi hatta la tantadimul lahiqan. Maksudnya adalah hidup itu hanya sekali, beribadahlah sepenuh hati, habiskan waktu untuk berbakti kepada Ilahi agar tak menyesal di kemudian hari. Itu terjemahnya ya Bu. Hidup itu hanya sekali, beribadahlah sepenuh hati, habiskan waktu yang ada untuk berbakti kepada Ilahi agar tak menyesal di kemudian hari. Sok ulang Bu.
hidup hanya sekali, sekali seumur hidup, sudah sinetron. Tadi yang pertama apa, Tauci? Tadi yang pertama, hidup itu hanya sekali. Lapangkan dada untuk mensyukuri anugerah yang sudah Allah beri, dan janganlah kemelut hidup menyebabkan kita bersedih hati. Yang kedua, berbakti kepada ilahi agar kita tidak menyesali kemudian. Punten kalau terjemahnya kurang enak ya. Ini hanya terjemah saja Ibu Bapak sekalian. Di sini ada kalimat yang sangat indah sekali. Karena hidup itu hanya sekali. Al-insan yu'birul hayah marratan wahidatan. Lidha idza kana hunaka khairin tastati'u fi'lahu aw ay ihsanin tastati taqdimahu li ay mahlukin fataf'aluhu al-an li'annaka lan tamurra min hadha tariq marratan ukhra. Sadaqallahu. Artinya adalah Bapak Ibu sekalian, ini kalimatnya. Karena hidup itu hanya sekali. Ketika kita menemukan momentum kebaikan yang bisa dilakukan, ya, dan momentum memberikan kebaikan kepada orang lain yang bisa dilakukan, maka jangan pernah ditunda. Karena memang hidup itu hanya sekali. Ini maksudnya apa? Maksudnya Ibu dan Bapak sekalian, al-waktu alladhi yumdo lan ta'ud wal ayyam la yatakarrar. Waktu yang berlalu tidak bisa kembali dan hari-hari tidak akan bisa terulang. Artinya jangan menunggu untuk tidak berbuat. Mohon maaf ya, bahasanya agak sulit terjemahnya ya. Ini lagi nunggu apa, Bu? Terjemah. Karena hidup itu hanya sekali ya. Hari-hari tidak bisa berulang dan waktu tidak bisa kembali dan hari-hari tidak bisa terulang. Maka jangan pernah menunggu untuk berbuat kebaikan. Gitulah maksudnya. Setuju ya? Karena ada orang mengatakan, Ustaz, saya nanti akan hijrah kalau sudah menikah. Ustaz, saya nanti insaf saya kalau sudah punya pekerjaan. Ustaz, saya taubat nanti kalau sudah tua. Ustaz, saya akan mulai ngaji kalau sudah pensiun. Memang preman pensiun gitu, Bu. Ada nggak orang yang selalu bilang begitu? Kenapa meletakkan kebaikan? Kenapa meletakkan hijrah? Kenapa meletakkan hidayah itu ke hari-hari belum kita miliki? Coba. Ustaz, saya akan mulai fokus ngaji kalau sudah tidak kerja. Ustaz, saya nanti akan insaf, pakai P, insaf kalau sudah tua. Sebetulnya itu kalimat-kalimat bahaya loh. Kenapa? Jangan pernah meletakkan kebaikan di waktu yang belum kita miliki. Kenapa? Waktu-waktu yang belum kita miliki belum tentu menjadi milik kita. Betul nggak, Ustaz? Betul nggak, Bu? Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kalimat yang kedua ini, karena hidup hanya sekali, waktu tidak bisa berulang dan hari-hari tidak bisa berganti, betul? Maka jangan pernah menanti untuk tidak berbuat kebaikan. Jangan pernah meletakkan kebaikan itu di hari-hari yang tidak pernah kita miliki. Nanti kalau sudah pensiun, nanti kalau sudah nikah, nanti kalau sudah anak-anak sudah menikah. Ustaz, saya itu bahagia nanti saja kalau sudah anak-anak sudah menikah. Ibu, kenapa kalau sudah anak menikah bahagia? Agar saya tidak capek ngurus. Sekarang nanti kelas berapa? TKB, cenah. Apa yang itu bahagia teh iraha eta? Gak bisa. Kan saya sudah sampaikan di kajian-kajian kita kan, tidak boleh meletakkan hijrah kita, pertobatan kita, insaf kita, hidayah kita ke waktu yang belum kita miliki. Saya akan taubat kalau saya sudah insaf, sudah tua. Bahaya kalimat itu, kenapa? Karena di hari tua tidak menjanjikan apapun kecuali kita makin menua loh. Saya sampaikan itu. Ada nggak jaminan kesolehan di hari tua? Jaminan ketaatan di hari tua? Hari tua cuma menjanjikan satu hal saja. Apa itu? Dari imut-imut menjadi, dari subhanallah menjadi innalillahi
Hari tua itu tidak mengubah apapun kecuali membuat suami ibu dari suspek menjadi simpel endung. Bunga kembung ke tengah itu. Nggak ada di hari tua itu, nggak ada apa-apa. Bahaya itu, ya kan? Jangan pernah mengatakan saya akan insaf, saya akan hijrah, saya akan bertobat nanti setelah tua. Kenapa? Karena usia kita belum tentu sampai ke hari. Betul nggak ibu? Kemarin saya di TSM ingat kata-kata saya. Di TSM kemarin saya bilang apa? Tidak, jangan terlena dengan usia muda. Karena ulat itu senang dengan daun hijau. Daun muda. Jangan lengah dengan usia muda. Karena ulat itu senang dengan daun hijau. Daun muda. Serapi-rapinya menyimpan yang muda dan juga tua juga. Yang kedua, juga jangan lengah ketika usia sudah tua. Karena buah yang matang itu akan segera dipetik. Jadi yang muda seperti daun hijau, gampang dimakan ulat. Usia tua seperti buah yang matang, gampang dipetik. Ketika muda dimakan ulat, ketika sudah tua dipetik. Kalau di sini kelihatan ini akan dimakan ulat atau dipetik? Petikan ini. Ya kan Bu ya? Artinya adalah bahwa harus seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar itu ibu bapak sekalian, dia sedang sholat isya. Kemudian membaca surah Ali Imran dari 1 sampai 92. Yuk Bu, kita mulai dari 1 sampai 92. Pas ke ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alimun. Sampai ke ayat ini, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Fa asyara ilaiha biyadihi. Tangannya memberikan isyarat kepadanya, kepada hamba sahayanya. Fa'taqa ilaiha. Kemudian memerdekakannya. Padahal jariyah yang dimiliki oleh Ibnu Umar ini adalah seorang budak hamba saya sangat cantik sekali. Dan dalam beberapa riwayat Ibnu Umar punya keinginan ingin menikahinya, membebaskannya kemudian menikahinya. Karena cantik sekali. Tetapi ketika mendengarkan ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ali Imran ayat 92, beliau memberikan isyarat kepada hamba sahayanya, kemudian memerdekakannya dalam keadaan sedang sholat itu. Di sini ada 2 pelajaran ibu bapak sekalian. Pelajaran pertama adalah memberikan sesuatu kepada yang lain harus yang terbaik. Coba lihat Al-Imran 92. Orang tidak akan mungkin masuk surga sehingga menginfakkan apa yang dia cintai di kehidupannya. Jadi kalau memberi itu harus yang terbaik, bukan yang sudah tidak terpakai. Ada ibu-ibu biasanya sekarang Bu, memberi itu yang terbaik yang sudah tidak terpakai. Atau udah kita mau Bu, jam 8 pagi aya nu minta acung Bu ya, dilihat kamari teh asa teh aya nu butut. Asa saraya sadayana. Pas jam 11 siang aya nu ngajak ke undangan. Dibuka kembali lemari itu. Yaitu aya nu saya asa barutut sadayana. Sampai-sampai bilang ke suami itu, ayah, ibu mau ke undangan, nah, tegadu acuk cenah. Suami itu kan ambek set, dibrugul eta salomari. Kita bukan acuk begitu. Itu kita, Ibu ya. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kenapa kalau harus memberi yang terbaik? Kenapa kalau memberi harus yang terbaik? Biar kepake.
Coba. Ibu-ibu tawaf di pasar baru, cari baju buat sendiri, cari yang terbaik, cari asal ada. Besoknya mau cari baju untuk dibagikan ke pasar baru, cari yang terbaik atau asal ada murah. Pertanyaan saya, kenapa harus memberi yang terbaik? Karena Rasul mengatakan tidak beriman sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Iman yang baik tidak membeda-bedakan soal cinta. Mana orang lain, mana diri sendiri. Mana anak yatim, mana anak diri sendiri. Tapi stop sampai segitu, Bu. Tidak usah dilanjut. Tidak usah mana suami yang lain, mana suami. Tidak boleh itu. Tadi udah nggak, saya tadi kan nggak bahas Bilar gitu. Keingat itu ya, Masya Allah. Nah ini Bapak, kenapa harus memberi yang terbaik? Karena iman yang benar itu harus mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Kalau ibu ke pasar baru tawaf, dan saya katakan kepada ibu-ibu, kalau tawaf di pasar baru jangan melebihi 7 putaran. Silakan kita umroh, Bu. Harganya kan mahal Ustaz ya, 30 juta, 35 juta ya Ustaz. Tetapi tawaf cuma 7 putaran kok. Itu kalau lebih itu bid'ah itu. Masa ke tanah suci yang biayanya sekian puluh juta, kita tidak boleh melebihi 7 putaran. Di pasar baru 17 putaran. Itu bid'ah mughalladhah itu. Ya, jadi kalau kita memberi untuk orang lain dibedakan dengan diri sendiri, maka enggak benar keimanan kita, Bu. Dan iman itu harus mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Jadi apa yang diberikan kepada orang lain harus yang terbaik sebagaimana kita berikan kepada diri sendiri. Nah itu. Ini yang pertama, pelajaran dari Ibnu Umar. Ya. Yang kedua, pelajarannya adalah bisa nggak Ibnu Umar itu memerdekakan hamba saya dalam keadaan sudah sholat? Bisa nggak? Nunggu dulu salam kemudian bebaskan hamba saya, bisa tidak? Tapi kenapa Ibnu Umar membebaskan hamba saya dalam keadaan sholat? Itulah kehebatan iman. Kalau sudah menemukan ide tentang sebuah kebaikan tidak pernah ditunda-tunda. Kenapa? Hidup hanya sekali. Betul? Waktu tidak bisa berulang dan hari tidak bisa berganti itu. Betul, Bu? Jadi kalau kita menemukan ide, menemukan gagasan, menemukan kesempatan untuk membangun sebuah kebaikan, jangan pernah ditunda. Kenapa? Al-hayatu marrah wal ayyamu la yatakarrar wal waktu alladhi yumdu lam yakun. Waktu yang berlalu tidak bisa kembali dan hari-hari tidak mungkin bisa berganti. Nah ini Ustadz, kayak memang pada rajin teh muntos gaduh pasangan gitu. Terus punya pasangan teh lebih riuh gitu Bu ya. So kita ajak orang pengajian yang belum punya pasangan, jawabannya apa? Aduh punten Ustadz, kalau belum punya pasangan mah selalu serba sendiri, masak sendiri, muah wadah sendiri, ngepel sendiri, itu alasannya. Sekarang ajak yang sudah punya pasangan, kira-kira jawabannya bagaimana? Ya, aduh Ustaz, saya setelah pengajian dari atas Gaduh Putra, atas Gaduh Iman dengan dari candi Ibakan, candi Uapan, saya mau apa Bu? Selalu ada alasan. Ya, makanya ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, karena hidup itu hanya sekali. Ya, maka beribadahlah sepenuh hati dan habiskan waktu untuk berbakti kepada Ilahi agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Shadaqallahul adzim. Itu yang pertama ya. Habiskan waktu kita untuk ibadah ya. Karena hidup hanya sekali. Kenapa? Karena kalau waktu tidak dihabiskan untuk berbakti kepada Ilahi, kepada Allah, maka pasti kita sedang merencanakan penyesalan di kemudian hari. Betul? Masya Allah. Ini yang keberapa, Bu? Yang kedua. Makanya saya sampaikan Ustaz Usman ya, teori ngaji itu cuma satu loh, Bu.
yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Saya duduk dulu ya. Tadi kenapa saya berdiri, Bu? Ngaji itu, saya ulang-ulang ini, Bu, biar ini menjadi pedoman kita ketika kita bertolabul ilmi. Idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau Anda melewati taman surga maka mampirlah. Rasul menyebutkan kembali yang disebut dengan taman surga itu adalah halaqatul dzikr, yaitu halaqah zikir, yaitu majelis ilmu. Pertanyaannya, kenapa majelis ilmu disebut dengan taman surga? Karena majelis ilmu adalah taman yang menyediakan semua kebutuhan kita untuk bisa pulang ke surga. Tidak ada taman yang menyediakan semua keperluan yang kita butuhkan untuk memantaskan dan melayakkan diri bisa pulang ke surga, kecuali taman itu bernama taman surga, yaitu majelis ilmu. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita mendapatkan semua keperluan kita untuk bisa pulang ke surga. Betul tidak? Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apa yang kita perlukan untuk bisa pulang ke surga? Dan semua keperluan itu ada di sini loh. Pertama, perbaikan iman, betul nggak? Ada di sini. Kedua, perbaikan ibadah, ada nggak? Ada di sini. Ketiga, perbaikan akhlak, ada nggak? Itulah 3 prasyarat penting seseorang itu memantaskan diri dan melayakkan diri menjadi ahli surga. Semuanya ada di sini. Maka wajar nggak ini disebut taman surga? Taman yang mengantarkan kita pulang ke surga. Itu yang pertama. Ya, tidak ada yang paling indah di kehidupan kita kecuali kita bisa pulang ke surga. Dan karena tujuan kita pulang ke surga, maka seharusnya tidak ada yang terindah di taman-taman kehidupan kita kecuali taman surga itu, yaitu majelis. Setuju nggak? Makanya ibu bapak jangan kebitalah taman-taman bu OTW wae nggak usah. Udah kita ngaji aja di taman surga, biar kita bisa pulang ke surga. Yang lain bu biarlah kayak mana, ke Eropa, ke Australia, ke Padokia, biarlah kita mau di sini aja. Kenapa? Keuangan kita terbatas itu. Ini untuk menghibur hati ibu-ibu sebetulnya. Biasa ya. Ya, ibu-ibu ya. Makanya saya paling senang kalau sudah melingkar iman di taman surga itu. Pertama, saya sedang ada di taman yang membawa kita bisa pulang ke surga. Saya sedang melingkar iman bersama orang-orang calon ahli. Wah, itu luar biasa banget. Masa saya tarak kemana-mana bu. Saya di taman surga terus. Kenapa? Keuangan tercerah. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah farta'u. Kalau Anda melewati taman surga maka mampir. Apa yang disebut dengan farta'u itu mampir? Dalam konteks Khatib An-Nablusi adalah sediakan waktu atau luangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Sunnahnya ngaji itu meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Makanya kenapa kajian kita tidak jadi hidayah, tidak jadi ledakan iman, tidak menggerakkan kita dalam amal? Karena kita salah sunnahnya dari awal. Ngaji itu sekedar mencari waktu, itu yang salah. Makanya wajar nggak kajian-kajian kita tidak jadi hidayah? Wajar nggak kajian-kajian ilmu kita tidak jadi ledakan iman? Wajar nggak kajian-kajian kita tidak menggerakkan amal soleh? Karena salah dari awal, ya. Salahnya apa? Kita sekedar mencari waktu, bukan meluangkan. So, sekarang tolong jawab dengan jujur ibu-ibu di sini. Kenapa pagi hari ini ibu-ibu bisa ngaji di Masjid An-Nur? Jujur. Karena meluangkan waktu atau karena mencari waktu luang? Kalau ibu-ibu sibuk akan datang nggak ke sini? Tuh kan? Beda nggak meluangkan waktu dan mencari waktu luang? Beda. Kalau meluangkan waktu sunnahnya itu ngaji bu. Kalau sekedar cari waktu luang itu mempermainkan agama. Ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba itu. Makanya Ustaz, saya itu udah ngaji itu berpuluh-puluh tahun.
Tapi kenapa iman tidak membaik, ibadah tidak ini? Jangan-jangan kita salah niat dari awal. Sibuk dan tidak sibuk kita luangkan waktu. Biar ilmu-ilmu kita jadi hidayah, Ustaz ya. Seperti itu. Setuju ibu-ibu? Jadi tolong jawab, kenapa kita bisa kumpul pagi hari di Masjid An-Nur? Karena meluangkan. Sesibuk apapun ibu-ibu tetap ada waktu untuk bisa ngaji. Nah begitu ya. Biar semua jadi hidayah itu. Setuju? Baik. Sekarang yang terakhir. Yang keberapa sekarang, Bu? Yang ketiga. Anta ta'isu marratan wahidatan faqat lidha if'al al-khaira duna aykuyun. Ya. Wa afsid yadaka wabtasim dafi'an mithlu syam kun nabilan hatta al-maut sadkuru ilal abad. Kalau di bahasanya ibu-ibu, karena hidup hanya sekali, berbuat baiklah tanpa pamrih. Ulurkan tangan, mekarkan senyuman seindah hangat mentari. Berperangai indahlah, mati pun akan dikenang di sanubari. Coba diulang. Pusing gitu. Ya. Jadi berbuat baiklah tanpa pamrih. Jadi ulurkan tangan, kembangkan senyum sangat mentari musim semi, ya, gitu Bu ya. Nabilan itu berperangai yang baik, mati pun akan dikenang di sanubari. Dari kalimat ketiga ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama apa? Yang pertama adalah if'al al-khaira duna aykuyun. Teruslah berbuat baik tanpa pamrih. Kenapa? Karena ulama mengatakan kimmatuka fi atoika wa laysa bima tamliku. Coba diulang, Bu. Kimmatuka. Gak usah jadi hilang dari rumah. Kimmatuka fi atoika wa laysa bima tamliku. Nilai hidupmu ditentukan dari apa yang bisa kamu berikan, bukan apa yang bisa kamu miliki. Ini yang pertama. Saya ulang kembali ya Bu ya. Nilai hidupmu ditentukan dari apa yang bisa kamu berikan, bukan apa yang bisa kamu miliki. Karena kehebatan iman seseorang dilihat dari apa yang bisa dia berikan, bukan apa yang bisa dia kumpulkan. Betul? Jadi ibu-ibu sekalian, nilai hidup seorang mukmin itu dari apa yang bisa dia kumpulkan atau dari apa yang bisa dia berikan? Dari apa yang bisa dikumpulkan atau berikan? Jadi kebahagiaan orang beriman itu ketika mendapatkan atau ketika memberikan? Saya tanya dulu Bu Ibu, bahagia mana Bu? Dapat parcel atau proposal bangun masjid? Mana lebih bahagia? Dapat parcel atau proposal? Orang beriman itu dia harus lebih bahagia ketika memberi loh, bukan ketika mendapatkan. Betul? Maka kebahagiaan orang beriman itu, Bu, itu ditentukan ketika memberi, bukan ketika mendapatkan. Jadi seharusnya kita lebih bahagia dapat parcel atau proposal. Nah, itu walaupun saya kurang yakin juga. Coba, kenapa dapat proposal lebih membahagiakan daripada parcel? Bu. Karena kalau kita dapat proposal, apa kata Rasulullah? Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Betul? Kalau kita ikut memakmurkan masjid, Allah bikinkan apa? Istana di surga. Dari proposal, Bu, Allah sedang menawarkan kita istana megah di surga loh. Parcel coba isinya naon Bu? Ciki Orson. Sok yang sudah leeh nih Bu, kapanasan. Menempel jeung plastik nak. Pas dibuka teh hese nih kan.
Nah itu iman. Makanya sebernilai apa hidup kita yang sekali itu sangat ditentukan oleh seberarti apa hidup Anda bagi yang lain loh. Karena Rasul mengatakan apa? Khairun nas inna syani'aka huwal khairun nas man anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi yang itu loh. Makanya kenapa Ummu Salamah itu bertanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Anda sakit apa? Karena kelihatan Anda seperti sedang menahan sakit. Apa kata Rasulullah? Saya sedang tidak sakit. Saya ingat kita punya uang 7, saya lupa itu ya, apakah 7 dirham atau 70 dirham itu, atau 700 dirham. Nanti cek lagi hadisnya. Kita ingat kita masih punya uang 700 dirham, tapi belum kita sempat berikan kepada yang lain, Bu. Perhatikan, Rasulullah kehilangan kebahagiaan ketika belum sempat membahagiakan. Itulah iman. Dia hanya bahagia ketika bisa membahagiakan loh. Kenapa? Karena nilai hidup kita ditentukan dari apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Hebatnya Rasul kehilangan bahagia ketika belum bisa membahagiakan. Maka teorinya satu, as'adun nas liyas'adan nas. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa membahagiakan. Ingin gak kita menjadi orang yang bahagia, Bu? Maka satu, kita harus punya program membahagiakan. Karena nggak mungkin kita menjadi orang yang bahagia kalau ketika kita tidak punya seni membahagiakan. Setuju nggak? Allah akan menderaskan kebahagiaan ke kehidupan orang-orang yang mudah membahagiakan. Maka seminim apa kita membahagiakan, maka seminim itulah kebahagiaan yang bisa kita rasakan. Setuju tidak, Bu? Setuju tidak? Jangan-jangan selama ini kita tidak bahagia karena kita tidak punya seni membahagiakan. Coba angkat tangan di sini ibu-ibu. Siapa yang setiap hari punya program membahagiakan orang lain? Sok, angkat tangan. Jangan-jangan kita nggak punya. Jangan-jangan kita mikirin diri sendiri saja. Betul kan? Gak mungkin kita menjadi orang yang bahagia ketika tidak tiap hari kita punya program untuk bisa membahagiakan yang lain loh. Saya itu ibu-ibu di rumah sama istri itu, saya itu ngumpulin ini sepunten. Jadi kalau saya keluar ya, jadi ada uang saya receh-receh tuh, kumpulin sehari itu tidak kurang dari berapa puluh ribu gitu ya. Karena setiap tikungan itu selalu bayar. Selalu ngasih apa tuh? Apa namanya Zat? Ogah ya. Saya itu niatkan itu sedekah dan membahagiakan loh. Ada ibu-ibu ketika bayar ogah, Bu, itu bahagia atau kesal? Banyak tuh. Makanya baca nggak bahagia. Dan ibu ketika ngasihnya pun ya. Makanya as'adunas liyas'adannas. Kalau ingin hidup ini tidak pahit, Bu. Kalau hidup ini tidak ingin pahit, maka seringlah memberikan hal yang manis. Maka Allah akan memberikan yang manis. Betul kan? Aisyah radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini kita punya makanan. Ini kita punya makanan. Ke siapa kita berikan?" Kata Rasulullah, "Ke rumah yang dekat dengan pintu rumah kita." Iya kan? Aisyah itu bergelisah dan berkhawatir. Soal apa, Bu? Soal ke siapa yang harus kita kasih. Bayangkan itu, luar biasa itu. Jadi kalau belum ngasih itu seperti ada rasa apa ya? Kayak Rasul tadi kehilangan kebahagiaan gitu. Aisyah itu ingat tetangga setelah makan sebelum makan. Sebelum makan, ini makanan kita kesiapakan gitu. Ibu-ibu ingat tetangga itu setelah makan sebelum makan. Setelah makan ada sisa. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka sebahagia apa kehidupan kita sangat ditentukan oleh seindah apa seni kita membahagiakan saudara kita. Maka mulai hari ini ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, setiap hari bikin program membahagiakan. Gak usah nunggu hari Jumat. Ya, nanti Anda bahagianya seminggu sekali. Ayo tiap hari ibu, jangan nunggu hari Jumat. Semua hari baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak Ustaz? Semua hari baik. Ibu nah ke sodako kancan Jumat. Ayo setiap hari ibu. Jumat bagus, tapi jangan sekedar menunggu hari Jumat. Bikin setiap hari adalah program membahagiakan agar Allah menderaskan kebahagiaan. Al-hayatu marrah fala tajalha murrah. Hidup ini sekali, jangan dibikin pahit. Kalau kita jarang membahagiakan, kita sedang merencanakan hidup ini penuh kepahitan. Ibu mikirannya sendiri aja, egois, boro-boro mikirin yang lain. Maka Allah tidak akan pernah menderaskan dan memekarkan kuncup-kuncup kebahagiaan di taman-taman kehidupan orang yang tidak punya seni membahagiakan itu. Shadaqallahul. Ya, lihat kalimatnya itu. Karena hidup ini hanya sekali. Terus apa? Teh Oci. Yang ketiga itu, karena hidup hanya sekali. Bahasa Arabnya apa tadi? Berbuat baiklah sepenuh. Maka ada kalimat begini Ustaz. Ini saya tidak sampaikan kalimat ini. Lihat Bu. Nu'isu hadhil hayah marratan wa fi hadhil hayah marratan wahidatan. Karena hidup ini hanya sekali, jangan insyigol ya, yang insyigol ya, insagola yang syagol itu sibuk ya? Ya, sibuk. Bentar. Oke. Nu'ishu fi hadhil hayah marrah wahidah. Hidup ini hanya sekali. Kok keputus ya? Oh iya betul. Jangan pernah insyigol bil akharin. Jangan pernah sibuk dengan urusan orang lain. Itu pun faktor kebahagiaan loh. Ya. Jadi sebelum apa Teh Oci, hidup itu hanya sekali, maka